Menyadari bahwa mulai mengecil sebelah itu kapan? Ya karena dari perbedaan saya lihat kok beda ya paha saya, ini ada ototnya, ini nggak ada, ini lembek sekali. Arahnya dari mana? Kau lama sono ketemu Lama nggak ketemu ya. Kau selalu bela dia, tapi dia tak bela dirimu. Tapi setelah alhamdulillah sudah berobat, semua terasa lebih terlepas lah. Seperti itulah kehidupan ini gitu. Kadang orang yang kita belain mati-matian dia nggak memperjuangkan kita. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listy. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini ada tamu dari Lebak Bulus. Ini adalah Bapak Emen, beliau asli orang Aceh, dan ini adalah temannya Mas Amar dari NTT. Jadi Pak Emen ini merasa prihatin dengan kondisi temannya, lalu akhirnya dibawa ke sini karena Mas Amar ini mengalami gangguan kesehatan yang di luar nalar. Singkat cerita dulu ya, nanti komplitnya biar cerita sendiri. Jadi kaki kirinya ini mengecil sebelah. Awalnya karena lututnya sakit. Ini aku juga nggak berani deket-deket karena dia parno gitu, kalau dideketin itu sakit banget. Menurut keterangannya Mas Amar, ini lebih sakit dibanding luka yang ditetes jeruk nipis. Itu dia masih bisa tahan. Ini udah nggak tahan banget gitu. Dan ini sakitnya tuh kayak ditusuk, kayak diremuk gitu. Dan ini sudah kejadian 2 tahun. Selain itu beliau juga sering mimpi buruk, terus gelisah, yang ketakutan yang nggak beralasan gitu. Bahkan mau kesini aja udah janjian mau dibatalin gitu, karena dia merasa nggak mau. Padahal kan temannya sudah peduli nih untuk membawa temannya kemari. Pak Emen dulu cerita gimana awal mulanya akhirnya membawa temannya kemari. Ya, jadi karena saya merasa prihatin dengan dia, karena dia pernah mengeluh bahwasanya kalau bisa carikanlah orang yang bisa ngobatin saya, tapi saya nggak bisa disentuh. Gimana ya caranya kalau ada orang yang ngobatin tapi jangan sentuh lutut saya, karena saya pernah diurut 5 orang pegang dia, semuanya terpental. Dan tidak ada perubahan setelah diurut? Nggak ada perubahan apapun. Jadi kebetulan saya kenal dengan Panglima Langit dan kebetulan memang ketemu dengan Panglima Langit, tapi saya nggak ada rencana sih mau berobat. Tiba-tiba aja batin saya karena menanyakan dengan Panglima Langit, coba lihat itu teman saya gimana Panglima, kayaknya dia sakit itu. Saya juga nggak feeling kalau dia sakit apa, atau saya minta tolong aja sama Panglima tiba-tiba aja gitu. Terus Panglima lihat, wah itu gini-gini, dia bilang ada gangguan Saya udah nanya waktu gitu. Itu dia sering mimpi dikejar-kejar ya, coba tanya. Ternyata sinkron gitu. Panglima tanya saya, terus saya bilang, coba saya tanya dulu. Iya, saya tanya sama dia, iya. Terus apa yang Panglima tanya semua benar gitu. Sampai dia sendiri heran, kok bisa Panglima bisa tahu? Ya bisa lah saya bilang, namanya orang pinter saya bilang. Kan polanya gitu. nggak pernah bolos, pinter. terus ya udah, terus saya bilang gimana Panglima, apa bisa dibantu gitu. Terus Panglima bilang ya udah nanti kita bicarakan lagi, karena kami waktu itu kan masih di acara bukber gitu. Bukber orang Aceh waktu itu ketemu. Iya, ya. waktu ketemu. Nah terus akhirnya kan diajak nih, awalnya mau saya ajak, terus saya suruh ya udah siap-siap saya bilang kan. Terus begitu udah siap-siap, dia bilang, Pak, mendung kayaknya Pak, kan itu mau membatalkan pergi. Terus ya terserah kamu lah saya bilang, kalau emang tapi Bapak pernah sempat terus saya bilang menyemangati. Terus saya bilang ya udah pergi aja yuk. Saya bilang ya udah pergi aja yuk, udah mau pergi lagi. Terus dia ragu itu, saya takut Pak. Kalau kamu takut gimana mau berobat? Saya bilang kalau takut.
Saya bilang ya udahlah yuk kita pergi, saya bilang. Akhirnya sampai di sini gitu. Begitu sampai di depan itu aja, Pak saya takut. Udah, saya bilang nggak apa-apa. Jadi tadi di mobil itu masih negosiasi. Aku lihat mobil dan udah berhenti depan Iya. markas kok nggak turun-turun ya. Aku nungguin depan pintu. Rupanya itu di dalam. Pak, saya takut Pak. Udah, ayo pergi aja. Apa takut? Saya bilang. Kenapa? Udah sampai di sini lagi, saya bilang. Akhirnya mau turun. Akhirnya turun juga, gitu. Ya, kalau Mas Amar, apa yang dirasakan? Ini kejadian sakit di lutut tuh berawal 2 tahun yang lalu ya? Gimana Iya. ceritanya? Jadi saya tuh jalan nggak tahu kenapa tiba-tiba aja pas bangun tidur tuh sakit, nggak tahu kenapa, nggak tahu punya salah sama siapa, nggak tahu. Saya juga nggak ngerasa punya salah. Nggak kejedot juga? Nggak ada benturan, nggak ada jatuh, nggak ada sama sekali. Ya pas bangun tidur tuh langsung sakit aja. Sampai Itu sekarang rasanya sakitnya seperti apa? ya kayak ditusuk, sampai sekarang tuh kayak ditusuk. Kayak diramas tuh tulang, di ujung tulang ini tuh kayak nyeri tapi diramas, kayak diputar. Sakitnya saya nggak bisa tahan sakit itu. Bahkan tidur pun juga nggak bisa sampai pagi. Kadang udah pagi, udah matahari udah terbit, ya udah mulai reda. Baca salawat, ya udah mulai kayak turun. Jadi Udah, serangannya baru itu tidur tengah lagi. malam sampai pagi? Malam, dari malam. Dia tuh ada Katanya- hari-hari tertentu. Hari tertentunya apa? Hari Nggak tahu, saya juga nggak perhitungkan untuk hari apa, tapi ada. Dia tuh kejadiannya tuh tiap malam, nggak pernah siang, nggak pernah sore, nggak pernah pagi. Kejadiannya tuh selalu malam. Ya dari jam 9 malam ke atas. Tapi kalaupun siang nggak ada serangan, Mas Amar merasa ini harus melindungi gitu sampai Iya. ngobrol sama orang pun harus ditutup gitu. Ya, kalau sama siapapun saya harus tutup, harus ditutup. Jadi ini. kayak parno Nah, gitu ya, ya? takut. Takut disentuh, karena senggolan dikit aja sakitnya tuh naiknya sampai ke kepala. Oh gitu ya? Sampai Tubuh pernah nangis semua tuh katanya? sakit, iya. Nangis kalau disentuh. Ya kena Nggak sengaja nih ya nggak misalkan sengaja. disentuhnya? Nggak sengaja juga tetap. Saya baunya emosi pengen pukul orang itu. Aku nggak mau sentuh-sentuh, takut Iya. dipukul pula. Terus ininya menyadari bahwa mulai mengecil sebelah itu kapan? Ya karena dari perbedaan saya lihat kok beda ya paha saya, ini ada ototnya, ini nggak ada, ini lembek sekali, diangkat nggak bisa, kayak dikancing, kayak mau diangkat gitu tuh dikancing ya, di sini tuh udah diskak di sini tuh, Nggak bisa tinggi lagi? nggak bisa, Maksimal segini? udah Oh. nggak bisa. Hingga Maksimal. sholat pun harus pakai bangku ya, nggak Iya. bisa untuk sujud ya? Nggak. Terus sudah ikhtiar secara medis juga ya? Udah. Dibawa ke dokter, di Udah di ronsen, ronsen, apa udah. kata Nggak ada penyakit. Kata dokter semua kondisi tulang membaik, saya baca semua tuh membaik, cuman ada sedikit titik sekecil itu tuh, cuman yang saya tanya ke dokter itu, dokter nggak jelasin itu, dokter juga nggak tahu mungkin, Bilangnya nggak apa? jelasin itu, Ada bilang ada gumpalan. gumpalan, makanya bisa penyempitan seperti itu. Kalau penyempitan kan sampai semua sini, tapi ini normal, ini doang. Jadi dokter pun bingung ya, ini penyakit apa ya, kok bisa membuat kakinya mengecil, padahal tulangnya di ronsen nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak ada patah, nggak ada rusak, nggak ada. Nah kalau yang cerita mimpi buruk itu apa aja mimpi buruknya? Mimpi buruk kayak dipancung, kayak dibunuh, terus dikejar-kejar tuh kayak seolah-olah tuh saya tuh mau dibunuh, tapi selamat. Yang ngejar orangnya kenal nggak? Nggak kenal. Seperti apa penampakannya tuh? Ya kalau sering kejadian sih sama teman saya. Kalau kejadian mimpi itu berdua sama teman saya, dan orang itu sama juga sama teman saya kejadian. Oh temennya mimpi yang sama kayak gini? Enggak, mimpinya tuh selalu sama orang ini terus. Jadi kita jalan berdua terus, Oh gitu. Temennya itu satu pekerjaan. satu kampung. Tapi kalau mimpi lihat penampakan makhluk gaib pernah nggak? Ya seperti pocong, genderuwo gitu. Iya. Mimpi itu sering. Sering? Ya di tempat itu memang sering. Saya sering Pak. Karena Semalam saya tinggalnya mimpi bersama ini. Pak Emen Saya gitu sering ya. mimpi ini. Saya bilang mana ada itu selawat lah kan itu dia merasa di rumah saya itu kayak ada sesuatu gitu. Nanti waktu lampu mati, Pak semalam ada orang besar hitam. Saya bilang mana ada, saya bilang itu saya Ya pernah lihat, saya juga pernah lihat di tempat tidur Pak Iman tuh ada orang tinggi hitam, tapi berdiri. Saya tidak sempat lihat sampai atas, cuman lihat dari bawah. Saya pikir Pak Iman lagi sholat kan, tempatnya kan Pak Iman sholat. Ya tempat sholat itu saya pikir Pak Iman, cuman hitam tinggi ke atas. Wajahnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan, tinggi sekali orang itu. Ini maaf Mas Amar, apa yang dirasakan ini? Aku lihat tergantung terus, padahal ini ruangan ber-AC. Apa? Rasa panas? Kayak gemetar tubuh kayak yang Oh, mungkin keringet dingin ini ya. ya keluar nih kan. Oh. Oke Bang Lima, mungkin Iya, sudah iya. saatnya untuk dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Amar ini. Memangnya di informasi tadi itu terlihat secara batin saya ya. Kalau kakinya memang kayak diikat tali pocong saya lihat. Kakinya diikat dikunci, jadi kayak diikat di dalam satu kayu yang memang kalau bisa memang dia nggak bisa berjalan lagi, lumpuh total gitu. Nah, dan jiwanya tuh udah dikurung. Jadi dia punya sukma udah dikurung.
Artinya semangatnya tuh memang mau dibuat down. Jadi kayak orang nggak punya semangat lagi untuk berjuang hidup, dan biasanya orang-orang yang sukmanya itu dikunci dan dikurung itu arahnya nanti bisa jadi error. Udah gaje. Bisa jadi error gitu. Kayak tidak menjadi dirinya lagi sendiri. Jadi kayak orang bingung, orang linglung, orang yang cemasnya berlebihan, rasa khawatir berlebihan akan seperti itu gitu. Jadi Padahal kan dia merantau ya, harus berjuang ya, tapi dibuat konfirmasi hilang mengenai semangat. makhluk yang hitam tinggi besar itu memang saya melihat ada makhluk besar hitam seperti gorila bentuknya. Itu ada itu juga makhluk sosok itu. Ada siluman nenek-nenek. Habis itu saya lihat juga ada siluman ular yang sangat besar. Itu terlihat juga. Ada manusia kurcaci kecil. Jadi ini rame sekali sebenarnya dikirim. Memang targetnya dia ini kalau bisa mati gitu. Bukan hanya lumpuh, targetnya seperti itu. Jadi seperti ada satu perkara yang saya lihat itu yang orang ini tidak menerima keadaan itu, dan lalu dia mengirimkan sesuatu untuk menghancurkan beliau gitu. Karena dianggap beliau ini adalah satu rintangan gitu, satu rintangan atau penghalang daripada orang tersebut. Itu yang terlihat saya gitu. Apakah kiriman santetnya dari satu arah? Saya lihat sih dari satu arah gitu. Walaupun Saya lihat dari makhluknya satu banyak. arah, jadi kayak ada masalah-masalah kayak tanah juga gitu, saya lihat gitu ya. Tempat, ada satu tempat tanah kayak ada bentuk bangunan ruko gitu. Bayangan saya gitu, ada tanah, jadi kayak ada persoalan itu gitu. Itu bayangan yang saya rasakan di batin gitu ya. Itu yang paling pelik sih, itu yang terlihat gitu. Iya, mungkin sebelum bekerja dengan Pak Iman ya, karena kejadiannya udah Iya, 2 iya. tahun kan. Iya, Kalau iya, kerja sebelum ikut kerja Pak Iman, Baru beberapa bulan. iya, oke. Baru Kita akan sebulan, telisik 2 bulan. ya, arahnya dari mana. Allah Akbar. Ayo kita tanya-tanya. Kita tanya-tanya yuk. Emang Pak sini Iman aja. boleh sini, mewakili Bantu tanya tanya-tanya. juga. Assalamualaikum. Ini makhluk yang dia pegang kaki kirinya. Kamu kalau kesakitan kayak gitu ya? Lututnya dipegangin. Siapa kamu? Siapa kamu? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Oh, diperes lututnya. Dipules. Kamu rasakan nggak kayak diremas ya? Terpelintir kau. Waduh. Dipelintir. Dipelintir kau. Kenapa dipelintir? Masalahnya apa? Agar kau terlihat seperti orang lumpuh. Targetnya agar kau terlihat seperti orang lumpuh. Kenapa? Masalahnya apa? Salah saya apa? Salah saya apa? Kalau dipelintir rasanya pasti sakit banget. Apa salah Mas Amar? Saat ini kau sudah tak ada lagi di hadapan Tuanku. Saat ini kau sudah tidak di hadapan Tuhan. Capai sudah semua itu. Berarti Tuhan kamu pernah ada hubungan apa dengan Mas Amar? Berarti waktu itu berhubungan, tapi sekarang sudah tidak. Tuhan kamu ada masalah apa sampai harus ngirim kamu ke sini? Pundakmu sakit nggak? Kayak ada dingin. Kayak dingin. Di sini tadi saya mau ngomong, cuma di sini ada sakit dingin. Kamu apain dia pundaknya? Dan di saat malam kau akan merasakan panasnya tubuhmu. Kalau malam? Kalau malam panas. Cuma di sini saya rasa kayak mendidih di sini. Oh itu panas kan berarti mendidih. Tapi tubuh enggak. Tubuh nggak cuma bagian lutut. Diapain sih lututnya itu? Lutut sebelah kiri. Untuk mampukan mematikan langkahmu. Apa salah dia? Kau akan terputus. Apanya yang terputus? Langkahmu Dan nggak bisa melangkah lagi. tak dapat menyambungkan kemanapun. Kau akan mengalami suatu pemberhentian dengan total. Total supaya kau, iya benar. Saya diberhenti. Ini target. Kau tak dapat melangkahkan kakimu kemanapun. Ruangmu, langkahmu sudah terbatas. Ya kamu sudah membuat dia diberhentikan dari pekerjaannya.
Lalu kenapa kamu masih buat lagi dia nggak bisa jalan? Jadi kamu membuat dia menderita semuanya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan kesehatan kakinya. Apa? Kami memang membuatmu sakit perlahan-lahan. Dari kapan dikirimnya? Sudah berapa lama? Dari dua nol dua satu 2021. Iya benar. Bener ya? Benar 21 dari 21 dari kejadian. Dari saya masih di Kupang. Oh, sakitnya ini sejak masih di Kupang. Iya. Saat itu kau masih bisa menahan semua itu. Masih belum menyeri banget waktu Iya. itu. Belum terlalu nyeri, belum terlalu sakit. Tapi awalnya memang pada saat itu yang pertama kali serangan sakit itu tahun 2021. 2021 itu nyata, 2021. Gimana nyatanya tuh? Ya dia rasa kayak rasa sakit biasa ya. Jadi saya pikir ya udah biasalah. Itu Anak Kupang mah kuat. Saya pikirkan orang biasa. Iya. Hidup batu karang kok. Nanti juga sembuh. Ternyata berimbasnya seperti ini. Semakin lama, oh kok nggak bisa bergerak. Disentuh, sakit sekali. Mau Makanya sholat dari juga nggak kamu- bisa. Dari awalnya semangat sholat, semangat ke masjid, bantu mama kan. Akhirnya udah loyong, nggak bisa kok bisa. Karena saya emosi gitu kalau nggak bisa bantu tuh emosi. Baunya emosi, pengen ya sekali-sekali di pikiran tuh bahwasanya pengen potong nih kaki nih, potong. Saya udah potong, ngapain sih untuk ngerantau juga ngapain, nggak akan dipakai kok. Tapi Pikir gitu. akhirnya kamu tetap memutuskan untuk merantau. Untuk merantau, karena saya yakin di diri saya masih punya semangat kok kerja. Bisa kok, saya yakin saya bisa, saya gitu. Bagus, itu harus kamu pertahankan semangat itu. Nah mereka kan pengen menghancurkan semangat kamu gitu. Terus yang buat dia suka marah-marah, emosi itu kamu juga? Ih, kok ngesot? Kamu itu apa sih wujudnya? Makhluk apa? cacat. Makhluk cacat. Oh, ini makhluk ini ada di badannya Amar. Kan kami buat dengan pikiranmu yang tidak tenang. Pikiran nggak tenang, mudah emosi, Kegelisahan gelisah, akan bersamamu. gelisah sepanjang waktu ya. Masalahnya apa ini? Masalahnya apa? Kenapa dia dibuat sampai sebegitu? Tuh. Kok sampai sakit hati banget kamu? Tuan kamu itu punya ngerjain masalah orang apa? sampai mau matiin orang, mau melumpuhkan Mau dihabiskan. orang. Itu kan udah fatal gitu, udah persoalan yang besar sebenarnya. Apa masalahnya? Takkan mengatakan Nggak mau mengatakan masalahnya. Kalau gitu kamu ceritain deh, majikan kamu laki perempuan? kini Laki-laki. Namanya? Mengandung huruf A. Iya. Oke, laki-laki itu mengandung huruf A. Oh, ciri-cirinya lebih tua atau lebih muda daripada Mas Amar? Kamu saya patahin lagi kaki kamu yang sebelah lagi, mau nggak? Mau saya bengkokin lagi satu lagi kaki kamu, mau nggak yang sebelah lagi? kau mematahkanku Mau? Mau sama kaki apa saja. mau kaki apa mau kepala yang saya patahin? Kau mematahkan kakinya. Kamu maunya apa? Tobat aja, udah tobat, mau nggak? Mau ya? Tobat aja ya. Kamu punya Tuhan? Punya agama kamu? Tuhan, Punya nggak Tuhan? Kamu punya Tuhan nggak sebagai makhluk? kau Hmm. mengetahui Tuhan. Bukan mengetahui, yang saya tanya kamu punya Tuhan tidak? Tapi punya apa enggak? Kamu tinggal jawab. Tuhan kami ada. Siapa Tuhanmu? Tuhan kami. Bukan Tuhan kali, Tuhan katanya. Apa itu? Apa maksudnya? Tangannya gitu. Dia kayak kera gitu dia. Iya, siluman kera ya. Aku
bisa mengecil, Oh, dia bisa mengecil katanya Panglima. bisa menjadi sebuah bulatan kecil itu. Terbilang kan ada bulatan kecil di itumu, di apa? Lututmu. Ternyata itu makhluk goib ya, dia ini. Lu tugasmu apa? Jadi bulatan kecil terus ngapain? Bersemayam di lututnya. Bergesekan tulang dan sendi akan mengganggu. Bergesekan tulang dan sendi, pasti sakit sekali itu. Kenapa jadi mengecil? Seperti tidak ada ototnya. Siapa yang? Sumsumnya dimakan. Oh, Karena kamu dia ada- udah duduk di tulang. Oh gitu. Dia duduk di tulang, bukan di darah daging lagi, udah duduk di tulang. Makin lama Menyusut. Enggak, kamu belum terlambat. Jangan takut, nanti kita bereskan. Kamu nggak boleh lagi stop. Udah tobat aja kamu, jangan ganggu dia lagi ya. Darah itu kenapa? Kamu makan? Darah itu akan mengering Iya, jadi nggak ada aliran darah yang ke situ. yang semestinya gitu, yang harus berjalan di kaki itu gitu. Jadi menyusut kan lama-lama. Aku mau tanya, yang sering dilihat dia makhluk tinggi hitam besar itu siapa? Komplotan kamu? dialah jiwa yang memparang untukmu. Dialah emosimu. Nggak Dia suka terkendali. emosi, suka tidak terkendali, ya itu dia. Pengaruh makhluk itu yang dia lihat. Berarti makhluk itu sebenarnya bukan di rumahnya bapak ya, tapi di badan dia. Badan dia. Dia datang untukmu dan kain putih Pocong, ya kamu sering lihat pocong. datang untuk Oh, kamu lihat genderuwo pocong di dalam mimpi itu memang dia yang dikirim makhluk itu. Siapa yang buat saya seperti ini? Sudah dapat akan laki-laki huruf A. Lebih tua lebih muda. Dari mana? Dia Apa di sama-sama dalam dari Kupang? namanya ada huruf itu, tapi nggak mesti harus di depan atau bisa di Cirinya dulu tengah, deh, bisa di biar kita belakang. telisik. Cirinya gimana? Lebih tua atau lebih muda? akan Udah tobat aja kamu, jangan ganggu lagi ya. Tobat aja ya. Jangan ganggu lagi ya. Akan tobat. Nih, Tobat aja ya. Panglima tobat. akan datang malam-malam. Enggak boleh. Tobat aja kamu ya. Ayo, ada kesempatan nih. Sebelum malam tiba kamu tobat dulu. Biar kamu diampuni. Lebih baik aku hancurkan tulang-tulang ini. Ditawar tobat nggak mau. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Malah dia bilang kabur. Allah Akbar. Kita lanjutkan mengungkap lewat komunikasi dengan makhluk di badan Ismi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama son ketemu Bahasa ada Kupang. Iya, bahasa timur. Apa dia bilang? Lama nggak ketemu ya. Ketemu. Hah? Lama nggak ketemu ya. Oh itu artinya? Siapa lu? Iya. Siapa kamu? Oh, ini Panglima Langit, salam kenal ya. Ini nenek ya? Mam tua. Mam tua. Orang tua siapa? Panggilnya apa? Kalau Mama tua tuh kayak mama. Kayak ibu punya mama intinya. oh nenek berarti. Nenek. Panggilnya Mama tua. Mam tua. Mam tua ya. Mam tua dari mana? Karang besar. Karang besar. Di Kupang ada karang besar. Belum terlalu sisir Kupang saya. Ada. Ada tapi nggak tahu. Belum pernah pergi. Batu. Bukit-bukit. Ada lah ya pasti tempatnya Ada, bukit-bukit. Mam tua apa yang mau disampaikan untuk Amar? Umanika sakina. Sakit kaki. Sebelah kiri kakinya. What? Karena bagaimana kau dengan temanmu Hubunganmu yang dengan teman. selalu bersama itu? Kau membelanya terus. Ingat tidak? Coba ingat waktu di Kupang kamu punya teman kamu Siapa? bela yang Laki-laki. Ada.
Udah ngerantau ke Jakarta juga. Saya selalu bela dia. Kau selalu bela dia. Apapun kau bela, tapi dia tak bela dirimu. Sampai suatu ketika kau melakukan sesuatu yang harusnya kau tak lakukan itu. Dulu karena kau membela dia. Ingat tidak? Kamu membelanya sejauh mana? Kayak dia ada masalah pertengkaran sama ceweknya, apapun itu saya selalu Maju. menghadapi untuk itu. Saya selalu Sampai pasang kau badan. berkelahi dengan orang lain karena dia. Ingat itu. Memang begitu. Iya. Kau melukainya karena kau benar-benar sayang dengan teman. Tapi temanmu tak peduli dengan keadaan. Itulah kenapa kau dikejar-kejar dalam mimpimu selalu bersamanya. Sahabat kamu yang di mimpi Saya itu. di mimpi itu. Ada kesalahan yang di luar. Harusnya kau tak lakukan itu. Jadi sakitnya ini ada kaitan dengan temannya itu ya? Ya, karena kau membela orang. Kau pernah berkelahi dengan orang itu. Orang itu marah dengan. Saking setia kawannya ya, segitunya ya. Kau pernah melakukan hal yang harusnya tak kau lakukan. Kau harus mengingat itu. Makanya mak tua itu mau memberitahukan hal ini. Dia anak baik, sayang dengan mama. Masih, bagaimana tidak selalu mau membantu mama. Kasih tahu, Kasihan tidak dengan mama selalu berjuang untuk anak-anak. kerja apa mama di sana? Mama sekarang udah nggak jualan. Dulu jualan apa? Ya tajil gitulah, kayak Makanan. jual ya Oh, oke. makanan gitu. Jadi dia berbuat sesuatu membela yang tidak benar. Maka orang itu marah terhadap dia juga. Maka ini yang terjadi. Ini dia itu kalau sudah memukul orang itu, kepayahan orang itu. Ingat tak? Ya. Kamu jago berantem? Pernah pukul atlet prapon, atlet tinju, cuma sekali pukul langsung tumbang. Itu langsung dikerumutin anak-anak. Ya saya kayak didorong gitu, batin saya dorong untuk Lalu kamu bantu bilang, dia. padahal Saya dia sekali bersalah. hantam dia jatuh. Dia salah. Dia mempermainkan. Ini masalahnya kita yang salah. Nah, jadi imbas itulah yang membuatnya. Jadi seperti Berbuat baik pun harus hati-hati loh. maka berbuat baiklah pada sesuatu yang baik. Tapi itulah hati ketulusan dia terhadap Sahabatnya. kawan. Tak sedikit pun perhatian terhadap, tapi dia selalu memikirkan bagaimana keadaan kawan. Kawannya itu tak peduli dengannya. Kalau tak aku cerita, kau tak ingat akan hal ini, bukan? Iri-iri perkara itu dibuat ini. Itu Mereka marah. Jadi masalahnya kok sampai sebegitu Karena memang dendam? permasalahan itu berat. Ini masalah dengan anak orang. Anak orang tuh kenapa? Apa dihamilin atau bagaimana? Nah, kabar tahu, berilah dia tahu. Ya, banyak kan nakal muda bu. Diminta pertanggungjawaban apa bagaimana? Iya. Orang tua si perempuan minta pertanggungjawaban. Iya begitu, minta pertanggungjawaban. Terus Tapi saya ya. nggak ngerasa saya ngelakuin. Cuman pernah ngelakuin, cuman saya ngerasa nggak nyampe itu loh. Cuman mati-mati dia selalu saya. Saya bilang ada bukti dulu baru saya terima. Sudah. Ini bulan baik untuk kau mengingat kesalahan. Intinya, jangan pernah mempermainkan anak orang. Jangan pernah mempermainkan wanita. Bagaimanapun menyentuhnya tak boleh. Oke. Itu sudah tak perlu lagi Iya. Enggak, ini buat pembelajaran nih, Jadi Mbak sudah Tua. cukup ini untuk pengingatmu. Supaya niatmu menjadi baik lagi. Dan juga keadaanmu membaik. Jangan main-main di sana itu. Boneka itu diikat-ikat dengan jerami. Kayak boneka voodoo gitu. Iya. Santetnya, Ya, metodenya. Jerami. Jerami itu kan properti Santet. sihir. nah dibuatlah dia tuh. Mam Tua, maaf nih untuk pembelajaran. Itu maksudnya supaya dia nggak bisa kemana-mana, Ya itu. nggak bisa berjalan. Jatuhlah dia, tak Dia bisa dirasa. tumbang dia. Maka itu yang terlihat olehmu seperti ada. Kau seperti dikejar-kejar, yang ingin membunuh, yaitu apa? Kau dikejar oleh rasa bersalah. Karena apa? Sehebat-hebatnya manusia itu akan tumbang oleh perbuatannya sendiri. Pertama begini, sehebat-hebat orang itu kalau dia banyak berbuat kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan menyelamatkannya. Tetapi Allah itu sayang terhadapmu, maka kau selalu dihantui oleh sesuatu yang ingin membunuh. Yaitu perbuatan buruk itu menjadi sesuatu yang bisa membunuhmu. Agar apa? Kau memohon perlindungan kepada Allah dan memohon ampunan. Itu inti dari mimpi. Harusnya kau jadikan pelajaran. Nah itu maksudnya Mam Tua.
Andai kan situasinya sama nih, nanti kalau kejadian gitu lagi, sebaiknya apa yang dia lakukan? Saat ini sebenarnya sudah tidak ada lagi permasalahan. Kuncinya itu hanya satu. Rasa sakit yang ada pada diri kita itu kita terima. Sakit sehat itu adalah pemberian dari Allah. Siapa yang memberi rasa sakit itu Allah. Maka mohonlah kesembuhan padanya. Ya. Karena begini, apa yang menimpa kita pasti juga ada awal dari kita. Tidak mungkin bagi Allah itu memberikan sesuatu itu tidak ada sebab akibatnya. Allah itu baik. Ini berarti tanda cinta Allah terhadapmu. Tapi hebat juga ilmunya bisa sampai kakinya. Di sana hebat-hebat orang-orang. Tanya saya. Ya, sampai fisiknya berubah. Ilmu buat orang bisa sampai. Banyak-banyak orang. Anak muda Dan seberapa? kau pun juga pernah belajar. Nah, anak-anak muda banyak belajar ilmu gitu katanya Bang Iya. Lima. Termasuk dia. Kamu belajar ilmu kebal atau ilmu apa? Ya sempat pengen belajar kayak ilmu apa biar cewek bisa suka sama kita gitu. Itulah pelet. makanya sudah. Macam-macam. Sebenarnya sudah Panglima Bu. Panglima sudah mengerti apa yang saya bicara mengenai itulah gejolak anak muda. Buat pembelajaran nih supaya Jadi jangan ini kejadian sebuah lagi. ilmu untukmu nak. Agar kau memperbaiki dirimu. Sesuatu itu akan kita bawa kembali kepadanya. Untung gak gila dia. Untung tak lumpuh dia. Hampir kau dibuat tak berdaya. Bayangkan kalau sampai itu terjadi pada dirimu. Bagus kau kuat. Tapi tak sadar sebenarnya. Itu kejadian di mana? Tadi kan Panglima lihat bayangannya ada rumah gitu. Ya memang kayak di jalan dari samping itu rumah Rumah orangnya. rumah orang. Kayak saya kan di Kupang kan kayak gimana ya, orang tuh senang kayak saya nginap di rumah orang, bersih bersih rumah orang, subuh udah bangun bersih bersih, jadi senang kayak dianggap kayak anak kandung lah. Ya, kasih tinggal di situ. Nah kejadian itu dari situ. Oh, pantesan Panglima tadi lihat ada rumah. Iya, ada rumah bentuknya kayak ruko. Iya. Ya, Pada dasar itu dia anak baik. punya warung besar kayak kios gitu. Nah itulah yang dia semen. maksud. Udah bener lah berarti kan kayak warung, kayak toko gitu. Jadi sudah Oh cukup. tinggal di situ. Kalau kan dia punya sifat baik. Dia ada yang ke mana? Rasa setia kawan itu tetap harus dipertahankan ya, Mak Tua. Jadi begini, carilah teman yang baik agar kau menjadi baik. Perjuangkanlah sesuatu di jalan Allah. Jangan perjuangkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Iya, iya. Itu Jadi penting. walaupun setia kawan kamu harus lihat juga. Lalu ada lagi. Di mana tadi saya mau bicara? Memperjuangkan sesuatu di jalan Allah. Kalau berteman boleh, tapi harus membantu teman yang memang di jalan Allah gitu. Nah, Kalau temannya tidak di jalan Allah ya jangan dibela gitu ya. lalu dia ini adalah anak yang rajin. Dia tidak pemalas. Anak rajin dia. Mau bergerak, tak malu. Mungkin kau tahu dia tak malas. Mau apa saja dilakukan. Iya benar. Tak mau. Tak ada perhitungan. Iya benar. Baik. Iya. Di situ yang saya suka sama dia. Itu. Makanya simpati ya. Iya. Jadi. Maka yang lalu itu jadi sebuah ilmu untukmu. Jadi berjuanglah di jalan agar kau tetap mendapatkan sesuatu yang baik juga. Intinya itu. Ya. Om Tua, kan dia udah niat nih mau dibawa berobat. Kenapa tiba-tiba pengen membatalkan? Karena memang tak mau untuk diungkap ini. Untuk apa? Untuk pembelajaran biar dia nggak mengulang lagi. Dirinya. Mak tua itu justru mau. Oh, Mak Tua yang membisikin biar mau berobat. Ya. Tapi ada penolakan. Itu berarti dibisikin Sebenarnya setannya. dia itu sakit. Bahkan sama ibunya sudah berani mau dia marah. Sebelumnya kamu anak patuh. Iya. Gara-gara ada setan itu kamu jadi Karena berani. bukan dirinya. Maksa keadaan. Karena rasa sakit dan hawa panas di dalam tubuhnya itu yang menjadi pemberontak dalam dirinya. Alhamdulillah ketemu sama Pak Emen ya. Emosian. Ya. Yang akhirnya membawa kemari gitu. Bagus kau berjumpa dengannya. Jalannya emang begitu Nggak tahu ya. duduknya bisa di sebelah saya dia waktu buka puasa gitu. Di sebelahnya. Susah Pak sekali Emen. memang. Tidak mau benar-benar sungguh-sungguh tak mau sebenarnya. Nggak mau diobatin. Jadi sekarang perbaiki dirimu. Banyak-banyak perhatikan ibumu. Mau sembuh tidak? Sayangkah kau sama mama? Sayang. Maka itu perhatikan mama. Kamu komunikasi sama mama intensif, sering telepon. Nih kalau telepon mama telepon. Minta doa darinya. Memohon ampunan kepada Allah. Sulit sekali meminta maaf kepada manusia. Kalau sampai kapanpun manusia itu tak memaafkan, repot. Belum nas ya harus dijaga. Itu berat. Iya. Maka akan ada petunjuk bagimu nanti.
bila kau memohon kepada Allah. Jangan jadi alasan kau tak bisa menyekuk lututmu untuk tak melaksanakan ibadah. Karena Allah itu memudahkan kita Iya betul. untuk menjumpainya. Betul, kalau nggak bisa sujud ya kan bisa pakai bangku gitu. Nggak bisa duduk, Ingat bisa sambil itu. tidur. Tolong ingatkan kawan. Iya, insya Allah saya ingatkan. Terima kasih karena sudah mau menyayangi. Sesama perantau Iya, ya. aku tak bisa lama. Namanya mama siapa sih? Boleh tahu nggak namanya? Baiklah, aku beritahu, Iya. tapi tak sebuah nama panjang. Apa? Kamu mau sampaikan apa? Kamu bengong. apa? Ya, nenek tenang-tenang di sana. Semoga amal ibadah diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maafin Ambar kalau Ambar ada salah. Kau pun baik-baik. Lihat, sesuatu yang baik harus dengan cara dan jalan yang baik. Itu pesan mama ya. Panggilnya mama ya. Iya, saya jarang jumpa. Itu pesan. Sudah meninggal waktu kamu kecil. Salam pada Meninggal pas saya udah dewasa sih, udah lulus SMA. Berarti kamu sempat kenal beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'an najim wa riza Sulaiman ibnu Daudat wa amri wa saiza di waqti hajat. Waksir amwali wa uladi wa habibni linnasi ajma'in wa tab'ada wa taqulu min bani namalai salam man kana hayya wa yahikal qawlu alal kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Toha tosin tosin mim. Subhanallah alhamdulillahil azim. Subhanallah alhamdulillahil azim. Subhanallah alhamdulillahil azim. Inna fatahna laka fathaham mubin. Inna fatahna laka fathaham mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur samawati wal ardi wa nil arsil bayanullah sifatullah Allah nur wa wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Allah 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 nikmati min Allah 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 subhanallah. Tahan ya, tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah sholli ya Allah, sakit ya Allah. Sakit ya Allah. Allah, apa sudah ya Allah, sakit. Ya ini karena pasiennya puasa, maka obatnya akan diminum nanti pas buka puasa. Sekarang mau di plastik ya. Karena pasien kakinya bermasalah, nggak bisa masuk gentong, maka mandinya pakai ember. Ya, alhamdulillah terapi sudah dilakukan dan tabir misteri penyakit aneh yang dialami oleh Mas Amar juga sudah terungkap. Nah, Mas Amar, apa yang dirasakan? Yang dirasakan setelah pengobatan, badan terasa lebih fresh, lebih bugar, nggak ada rasa kaku, canggung ketika awal pas datang mau berobat. Tapi setelah alhamdulillah sudah berobat, semua terasa lebih terlepas lah, kayak nggak ada tanggungan apa-apa lagi, udah alhamdulillah udah terobati. Kalau kakinya masih
Kakinya masih agak sedikit. Proses ya, sabar masih ya. proses. Soalnya kan semua itu butuh proses. Orang ini sudah kena ke tulang gitu, jadi harus sabar ya. Nah terus dari hasil, sebentar, waktu diobati tadi rasa apa? Kamu Tadi mau loncat gitu? Diobati itu tubuh rasa gemetar, kayak dikancing gitu, kayak sakit, kayak ditahan, mau keluar tuh ditahan gitu. Akhirnya setelah didoain sama Panglima, akhirnya bisa napas bisa kembali normal, fresh lagi. Iya, aku tadi lihat dia sempat sesak napas ya. Kayak kekunci di seputaran jantung. Alhamdulillah semua bisa teratasi lah. Sekarang tarik napas panjang udah bisa? Udah Tadi kayak nggak susah. ada gugup sama sekali sekarang. Terus waktu mandi air doa tadi apa rasanya? Mandi air doa tadi rasanya kayak apa ya? Kayak disiram sama air yang kayak benar-benar dingin yang adem lah. Pokoknya lebih fresh lah, kayak jatuhin semua beban-beban gitu. Jadi beban hidupmu lepas lewat Nah, air itu. lihat air itu. Tapi kamu sempat sesak napas nggak waktu diguyur air doa? Enggak. Enggak ya, alhamdulillah. Nah terus kalau dari mediumisasi tadi, apa yang membuat kamu beberapa kali menitiskan air mata gitu? Apa yang membuat kamu menangis? Sesuai nggak yang dikatain? Sesuai dan semua itu nyata. Yang saya nggak nyangka ya bisa teman sendiri yang saya bela-belain, saya mati-matian perjuangin dia gitu. Rela nggak, kayak keingat aja sih perjuangan saya sama dia gitu. Ya kayak sering nangis gitu, nangis. Kok segitunya gitu. Kalau keingat dia tuh nangis. Aku lurusin ya, sebenarnya ngerjain bukan teman kamu, tapi kamu dikerjain orang gara-gara kamu ngebelain teman kamu itu gitu. Paham ya, biar kamu jangan sampai salah paham. Ya. Gitu. Jadi yang ngerjain adalah orang yang ngerjain orang lain, Orang lain. tapi gara-gara kamu membela dia. Iya. Jadi efek kamu membela dia tuh kamu kena serangan dari orang, tapi bukan teman kamu itu yang mengerjain, bukan. cuma memang dia kurang peduli, beda dengan kamu. Kesalahan itu ya. Jadi persahabatan ini kayak tidak seimbang gitu. Kamu ngebelain dia mati-matian, tapi dia nggak peduli sama kamu gitu. Iya. Nah, ini untuk pelajaran ke depan ya. Kamu Iya. boleh aja setia kawan, tapi kamu harus lihat-lihat gitu. Kalau emang dia di jalan Allah ya kamu belain, tapi kalau enggak ya jangan, karena kan akhirnya kamu yang kena imbasnya gitu. Iya. Harus menanggung risikonya kamu. Sebenarnya dianya masih sehat melenggang gitu. Iya. Gitu ya. Terus kalau kamu mau ucapin terima kasih, ke siapa kamu ucapin terima kasih? Terutama saya mengucap terima kasih kepada Mbak Iman yang udah membantu saya, dan saya juga nggak sangka-sangka bisa ketemu beliau, akhirnya bisa dibawa ke Panglima Langit, ketemu Panglima Langit dan Ibu. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak udah diobatin, dan saya tidak bisa balas apa-apa, dan saya cuma bisa berdoa kepada keluarga yang di sini. Semoga sehat-sehat terus, dilancarkan segala urusannya, dan semoga menjadi lebih pesat lagi mata langit. Amin. Aku terharu waktu si Pengimat Tua ya. Dia bilang gini, orang yang kamu belain nggak peduli sama kamu, sedangkan orang yang baru kenal itu ngebelain kamu gitu. Jadi ini sebuah hubungan yang mengharukan juga ya. Makasih juga sama Bang Emen yang sudah memperjuangkan Mas Amar itu. Ya seperti itulah kehidupan ini gitu. Kadang orang yang kita belain mati-matian dia nggak memperjuangkan kita gitu. Tapi orang yang kita kenal bukan saudara, bukan keluarga, tapi bisa gitu memperjuangkan kita gitu. Makanya kita nggak boleh bergantung pada siapa, pada Allah kita bergantung. Mungkin ini juga karena doa-doa kamu, jadi Allah mengirimkan Pak Emen kepada kamu untuk membawa kamu kemari kayak gitu. Jadi artinya itu kebaikan yang dilakukan, tapi atas kebaikan itu Allah menunjuk Bang Emen untuk membantu Amar, kan gitu. Walaupun mungkin yang dibantu Amar mungkin tidak membantu Amar, tapi Allah mengirimkan gantinya gitu. Wah, Bang Emen gitu, yang lebih baik lagi gitu. Ini teman yang memang benar-benar teman sejati kamu, yang memang suka duka kamu bisa berteman, bersaudara dengan dia. Sementara yang kamu perjuangkan belum tentu gitu. Ini pelajaran juga ya, teman sejati itu teman ketika kamu susah. Siapa yang ada di sebelahmu ketika kamu susah, bukan ketika kamu senang gitu. Benar. Gitu. Bang Emen, apa kesan-kesannya? Saya merasa bersyukur karena dia pun udah mau tadi datang dengan susah payah, saya ajak kemari gitu. Itu yang saya bilang, Bang Emen memperjuangkan biar dia Saya sembuh. perjuangkan dia untuk kemari, dan saya berterima kasih dengan Panglima Langit. Panglima Langit dan Bu Rana Resti ya, yang sudah membantu teman saya ini. Ya, semoga aja cepat sembuh lah. Ya. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Amar ini. Ya, jadi teruslah berbuat baik, jangan pernah menyesal atas apa yang sudah kita lakukan,
selagi yang kita lakukan itu adalah hal yang baik dan hal yang benar, jangan pernah merasa rugi. Karena yakinlah, dengan perbuatan baik itu akan mendatangkan pertolongan Allah, pertolongan Tuhan kepada kita. Kita nggak tahu pertolongan Tuhan nanti akan datang seketika kepada kita pada saat kita memang butuh sesuatu yang kita butuhkan itu. Dan lewat Karena siapa? Nggak tahu. dengan perbuatan yang sudah kita tanam, kebaikan itu nanti akan membawa kita dan menyelamatkan kita. Ya, ini contohnya seperti ini gitu. Iya. Jadi teruslah berbuat baik, jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa kebaikan kita tidak dibalas dengan orang yang kita berbuat baik, karena hakikatnya kebaikan itu adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Jadi diniatkan berbuat baik itu lillahi ta'ala, karena Allah, jangan karena manusia gitu. Kalau kita berbuat baik diniatkan karena kita, karena manusia, nanti pada saat dia nggak berbuat baik sama kita malah seperti dikhianati, kita malah seperti air susu dibalas air tuba. Nah, tapi kalau kita berbuat baik karena Allah Ta'ala, ya udah berbuat baik aja, terserah kamu mau ingat, kamu nggak mau ingat, kamu mau bales, kamu nggak mau bales, karena tidak ada yang kita harapkan dari dia. Karena kebaikan yang kita lakukan hanya karena untuk Allah, kita mencari pahala loh, ladang akhirat, ya kan, pahala untuk investasi akhirat yang kita cari, bukan untuk mengharap balas kepada manusia. Karena kalau kita berbuat baik niatnya kepada Allah, Allah maha segalanya gitu. Jadi jangan pernah takut gitu. Lebih bagus berharap balas kepada Allah daripada berharap balas kepada manusia. Karena manusia bukan tempatnya kita meminta. Karena yang tempat kita meminta adalah Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apapun. Karena pemilik langit, bumi serta isinya semua itu milik Tuhan gitu. Dan Tuhan berkuasa untuk itu gitu. Untuk terhadap apapun yang kita inginkan, termasuk nyawa kita sekalipun. Seperti itu. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena Saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.